Halo teman-teman Animanga Indonesia, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, Animanga akan membahas Jujutsu Kaisen chapter ke-63. Sampul chapter digambarkan dengan Maki Zenin yang merangkul pundak Kugisaki Nobara sambil memegang senjata kutukan yang berbentuk sebuah pisau. Sedangkan Kugisaki memegang senjata andalannya, yaitu sebuah palu, yang mana keduanya sama-sama menunjukkan ekspresi senyum jahatnya, lengkap dengan judul chapter yang tertulis pada sampulnya, yaitu rekan. Chapter dibuka dengan Yuji yang menanyakan keadaan Kugisaki setelah mereka berdua berhasil mengalahkan kutukan tingkat tinggi, yaitu Keijizu dan juga Eso. Tahu baik-baik saja Kugisaki. Kugisaki langsung menjawab, ya mungkin lukanya akan membekas, kalau racunnya aku tidak tahu. Kugisaki yang melihat ekspresi aneh Yuji merasa sedikit bingung, kemudian memutuskan untuk bertanya, tahu kenapa sih tingkahmu aneh? Alih-alih menjawab pertanyaan dari Kugisaki, Yuji justru bertanya, bukankah ini pertama kalinya kamu membunuh seseorang? Kugisaki malah balik bertanya, kamu sendiri bagaimana? Yuji kemudian menjawab, aku pernah membunuh sekali, atau lebih tepatnya 3 orang. Sedangkan bagi Kugisaki, seperti itu baginya bukanlah sebuah masalah. Sebagai seorang penyihir Jujutsu, seperti ini pasti akan terjadi, entah itu cepat ataupun lambat, karena dengan membunuh mereka berarti menyelamatkan banyak orang. Kalau seandainya saja mereka adalah penyihir Jujutsu yang memiliki tubuh fisik, mustahil bagi mereka untuk menahannya dalam waktu yang lama, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah dengan membunuhnya. Meski begitu, jiwa kemanusiaan Yuji masih merasa bersalah karena Eso menangis untuk saudaranya yang mati di hadapannya. Kugisaki yang merenungi ucapan Yuji merasa ikut berduka atas kematian Eso dan juga Keijizu. Dengan ekspresi sedihnya, Yuji berkata, aku senang, kamu dan aku masih bisa bertahan hidup. Meskipun begitu, karena ada orang yang baru saja aku bunuh, air mataku jadi mengalir. Chapter langsung berfokus ke Eso yang sedang menangis untuk Keijizu yang merupakan adiknya dengan kalimat, berarti kita ini rekan. Chapter kembali berfokus kepada Kugisaki dan Itadori Yuji. Mereka berdua tampak kaget karena mereka bertemu dengan Fushiguro yang sedang tertidur di atas tanah. Yuji yang kaget langsung berteriak, Fushiguro! Fushiguro yang mendengar teriakan Yuji langsung bangun sambil berkata, oh, kalian sudah kembali. Untunglah kalian berdua baik-baik saja. Alih-alih membantu Fushiguro, Yuji dan Kugisaki justru dengan kompak menjahili Megumi dengan menendanginya sambil berkata, kau membuat kami khawatir, kami pikir kamu sudah mati. Megumi yang merasa kesal dengan tingkah konyol mereka berdua kemudian menyuruh mereka untuk berhenti menjahilinya karena kepalanya yang penuh luka masih terasa sakit. Kugisaki yang mengkhawatirkan Megumi kemudian memberi nasihat kepada Megumi. Tidur sambil membawa kutukan jari Sukuna adalah hal yang sangat berbahaya. Megumi langsung mengalihkan pandangannya sambil berkata, kenapa kau tahu soal jarinya? Kau khawatir soal itu ya? Kugisaki kemudian berkata, kita harus menghubungi Kak Nita terlebih dahulu dan menyuruh mereka untuk menyegel jari Sukuna, karena jari Sukuna bisa memancing lebih banyak roh kutukan. Namun, Yuji dengan muka tak berdosanya memberi solusi yang lebih instan dengan berkata, apa lebih baik dimakan saja? Kugisaki langsung menjawab, itu bukanlah makanan kita. Sedangkan Fushiguro juga melarang karena mereka tidak tahu berapa banyak lagi jari Sukuna yang mampu dimakan oleh Yuji, karena jari Sukuna merupakan kutukan yang super kuat. Tapi dikarenakan tubuh Yuji yang masih paling fit di antara mereka bertiga, Fushiguro memutuskan agar Yuji yang membawanya dengan satu syarat, yaitu tidak boleh dimakan. Namun tanpa disangka-sangka, mulut Sukuna keluar dari tangan Yuji dan langsung memakan jari tersebut. Kugisaki dan Megumi yang melihat langsung kejadian itu langsung memarahi Yuji karena sejak awal sudah diperingatkan untuk tidak memakannya, seolah-olah Yuji lah yang bersalah karena dengan sengaja memakan jari Sukuna. Yuji yang merasa kesal kemudian berkata, dia dalam kurung Sukuna sama sekali tidak membantu dalam pertarungan, namun masih meminta bagian. Untuk mendapatkan kekuatannya kembali, Sukuna yang telah dimakan Yuji akan menunjukkan lokasi jari-jarinya yang lain. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada yang berteriak dari atas jembatan, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Nita. Hei bocah-bocah sialan, kalian ngapain aja malam-malam di bawah jembatan?
Setelah dimarahi oleh Kanita, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pulang. 2 hari kemudian, Gojo Satoru menghubungi Utahime dan bercerita kalau murid-murid Jujutsu tahun ini sangat-sangat luar biasa hebat. Bukan hanya kutukan jari Sukuna, tapi yang berhasil mereka kalahkan adalah tubuh yang mengkonsumsi benda terkutuk yang tergolong kutukan kelas khusus. Dengan pedenya, Gojo berkata, kalau mungkin saja itu terjadi berkat pimpinannya. Di sisi lain, Gojo juga merasa ada mata-mata di antara murid Jujutsu yang berkhianat. Chapter langsung berfokus kepada Kugisaki dan Megumi. Megumi memberi pesan kepada Kugisaki agar tidak bercerita tentang resonansi dari Sukuna yang telah dimakan oleh Yuji. Megumi tidak ingin kalau orang yang telah ia selamatkan justru akan membunuh orang lain. Dengan memakan jari Sukuna akan menjadi pemicu kematian berikutnya. Chapter langsung berfokus kepada Yuji dan Sukuna yang sedang asik mengobrol. Mulut Sukuna yang keluar dari wajah Yuji langsung memprovokasinya. Karena kesalahannya sudah memakan salah satu jari dari Sukuna akan mengakibatkan kematian kepada banyak orang. Namun Yuji hanya bisa diam dan mengancam Sukuna dengan berkata, jangan katakan itu kepada Fushiguro. Jangan sekali-sekali kamu berani bilang kepadanya. Chapter langsung berfokus kepada Aoi Todo dan juga Meme. Mereka berdua menemui salah satu petinggi sekaligus kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto, Yoshinobu Gakuganji. Mereka berdua sepakat untuk merekomendasikan beberapa murid SMA Jujutsu Tokyo untuk direkomendasikan menjadi penyihir kelas 1. Aoi Todo merekomendasikan Megumi Fushiguro, Kugisaki Nobara, dan Yuji Itadori. Sedangkan Meme merekomendasikan Maki Zenin dan juga Panda. Atas rekomendasi dari Aoi Todo dan juga Meme, mereka berlima dipromosikan menjadi penyihir Jujutsu kelas 1. Sekian pembahasan dari Animanga. Jangan lupa like and share video ini dan kita lanjut di chapter berikutnya.